Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para tolib dan tolibah yang berbahagia, kita bisa kembali belajar fisika, meneruskan pelajaran yang tertunda tentang bunyi. Sebelumnya kita belajar ada 3 kali pertemuan dan ini pertemuan keempat tentang bunyi. Dan langsung saja mari kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sifat-sifat bunyi. Apa yang menyebabkan timbulnya bunyi? Kita tahu kemarin di bab sebelumnya belajar tentang gelombang. Dan salah satu bentuk gelombang adalah bunyi. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Dan bunyi pun karena bagian dari gelombang itu ditimbulkan dari getaran. Jadi bunyi yang dihasilkan, yang kita dengar itu berasal dari getaran yang merambat. Kemudian kita juga belajar di bab sebelumnya tentang gelombang bunyi. Jenisnya termasuk jenis gelombang longitudinal, yaitu di mana arah rapatan dan renggangan searah. Jadi ada rapatan, ada renggangan, kemudian arahnya searah, itu termasuk jenis gelombang longitudinal. Jenis gelombang lainnya kita belajar ada gelombang transversal. Apakah bunyi merambat melalui medium? Kita juga belajar di bab gelombang, di bab sebelumnya, yaitu ada jenis gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini memerlukan medium, dan bunyi termasuk salah satu jenis gelombang mekanik yang memerlukan medium. Kita lihat di sini ada simulasi bunyi. Kita akan mendengar bunyi dikarenakan ada medium yang merambat. Kemudian kita lihat lagi, ini ada garpu tala. Bentuk rambatan bunyinya seperti apa? Kita bisa lihat. Kita mainkan, kita bunyikan garpu talanya. Garpu tala akan bergetar. Dan kita lihat di situ ada rapatan dan renggangan yang sampai ke telinga kita yang disampaikan oleh udara. Nah, itulah gelombang bunyi yang berbentuk gelombang longitudinal, terdiri rapatan dan renggangan, dan akhirnya kita bisa mendengarnya. Kita lihat lagi di simulasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa bunyi memerlukan udara. Ini ada bel kita mainkan. Pada awalnya di dalamnya ada udara. Kita bunyikan belnya, terdengar suara bel, kemudian kita akan keluarkan, kita akan vakum udara yang di dalam sehingga tidak ada udara, dan apa yang kita dengar dari bunyi bel ini. Lambat laun udara akan keluar. Terus karena divakum, kita lihat ada pergerakan udara ke bawah di simulasi ini, dan suaranya terdengar semakin kecil. Dan lambat laun hilang. Ini menunjukkan bahwa bunyi termasuk gelombang mekanik yang memerlukan medium, dan dalam hal ini udara sebagai mediumnya. Ada 3 syarat supaya kita bisa mendengar bunyi. Pertama, ada benda yang bergetar sebagai syarat terjadinya gelombang. Kemudian yang kedua, ada zat antara atau medium yang tadi kita bahas, bisa udara atau yang lainnya, yang penting ada medium. Kemudian yang ketiga, tentu ada penerima. Dalam hal ini telinga kita lah yang bisa menerima bunyi yang diolah dan diteruskan ke saraf otak kita sehingga kita bisa mendengar bunyi. Bagaimana bentuk gelombang bunyi? Bentuk gelombang bunyi itu bisa direkam dengan alat seperti ini. Namanya osiloskop. Dan di situ terlihat gelombang puncak dan lembah yang berbentuk runcing. Ini salah satu bentuk rekaman gelombang dari osiloskop. Tergantung bunyinya. Kalau bunyinya kasar, gelombangnya juga acak-acakan. Kalau bunyinya halus, ya gelombangnya lebih halus lagi. Itu terkait dengan sifat-sifat bunyi. Berikutnya, kemudian kita akan melihat terkait dengan karakteristik bunyi. Bunyi ini kalau teratur,
dia akan menimbulkan suara yang enak didengar tentunya. Yang kita sering dengar istilahnya dengan nada. Ya. Nada ini dipengaruhi oleh frekuensi. Ya, kita lihat di sini ada 2 garputala sebagai simulasi. Ini garputanya pendek, yang satu lagi panjang. Apa bedanya pendek dengan panjang? Ya tentunya ukurannya. Nah dari ukuran ini akan membedakan frekuensi dan membedakan nada. Kita lihat di sini yang pendek, kira-kira pendek itu nadanya tinggi atau rendah. Ya, pasti kalian bisa memperkirakannya. Ya, tapi kita cek apakah yang pendek bunyinya rendah atau tinggi. Mohon maaf, nadanya rendah atau tinggi. Nah, ini kita lihat, bandingkan tinggi rendahnya, kita harus bandingkan dengan yang tinggi. Bandingkan dengan yang tinggi, yang panjang, mohon maaf. Yang panjang bunyinya ternyata lebih rendah suaranya. Kemudian yang pendek lebih cempreng atau nadanya lebih tinggi. Artinya ukuran ini berpengaruh terhadap frekuensi, dan ini sebagai dasar dari dibuatnya alat-alat musik seperti piano, seruling, dan yang lainnya. Kemudian kita lihat karakteristik gelombang dilihat dari nadanya. Apa bedanya nada rendah dengan nada tinggi? Tadi sebenarnya sudah disampaikan perbedaannya dari frekuensi. Kita lihat di sini, kalau nada rendah, kita lihat seperti ini, nada rendah, jumlah gelombangnya ya bisa diperkirakan sekitar 5 lah, kurang lebih sekitar 5. Kemudian kalau nada tinggi, kita lihat dari osiloskop, makin banyak frekuensinya, makin rapat gelombangnya. Ini kalau nadanya tinggi, ini terekam juga. Jadi makin tinggi nada, berarti frekuensinya makin tinggi. Kemudian kita lanjut. Kalau tadi tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada disebabkan karena frekuensi. Nah sekarang bagaimana kalau pengaruh kita mukul atau niup atau membunyikan alat musik dengan tenaga yang lemah ataupun yang kuat? Ngaruhnya kemana? Ya, ternyata ngaruhnya bukan ke frekuensi. Kita lihat di sini. Kalau kita lemah, membunyikannya lemah, seperti ini tuh. Kita lihat frekuensinya ya sekitar 1,5 sampai 2 lah. Nada kuat juga sama, frekuensinya sekitar 2. Tapi ada yang beda, bisa kita lihat. Apa yang beda? Yaitu ketinggian puncak dan lembah gelombang, atau yang kita sebut dengan amplitudo. Jadi kuat lemahnya bunyi itu tidak dipengaruhi oleh frekuensi, dia dipengaruhi oleh amplitudo. Kita cek dari rancangan simulasi tadi, maka para ahli fisika merancang alat-alat musik dari nada dasar sampai nada tertinggi atau nada gabungan. Kita bisa lihat simulasinya. Ini nada dasar, nada yang paling rendah. Nada atas biasanya dari nada dasar do, maka nada atasnya re, mi, dan seterusnya. Dia frekuensi lebih tinggi. Kemudian kalau digabung, nah, bentuk gelombangnya juga akan berbeda karena ada gabungan seperti itu. Dan pada dasarnya bunyi itu adalah gabungan. Gabungan, misalnya ada lagu diiringi dengan musik, kan musiknya tidak hanya gitar atau piano saja, itu gabungan. Maka akan tergambar di osiloskop dari hasil gelombang gabungan. Kemudian kita juga akan coba merekam bagaimana perbedaan nada yang dihasilkan dari alat-alat musik melalui osiloskop. Ya. Ini yang paling atas suling. Ini suling India. Kita lihat di osiloskop terekam gelombang yang agak rumit, tidak sesuai dengan realita yang ideal. Ada bukit, ada lembah. Dan memang faktanya bunyi seperti itu. Mungkin hanya di surga lah gelombang bunyi yang mirip sebagaimana teori, ada bukit yang sempurna, ada lembah yang sempurna. Tapi kalau di sini tidak begitu sempurna. Padahal ini alat musik yang paling bagus, suling. Biola pun ya kurang lebih sama. Tapi akan ada karakteristik yang berbeda daripada suling.
Dari mana kita bisa membedakannya? Dari osiloskop atau bahkan dari bunyi yang kita dengar. Kemudian trompet. Ini trompet agak unik, misalnya dilihat dari bukit dan lembahnya agak sedikit besar dan agak jauh, tidak terlalu rapat. Gitu. Ini trompet. Bandingkan dengan manusia. Kita lihat manusia. Wah, ini India lagi nih. Kita lihat manusia malah lebih kacau gitu. Bukit dan gelombangnya, bukit dan lembahnya runcing. Tidak beraturan. Ini penyanyi mungkin di India paling keren lah gitu kan. Tapi rekamannya seperti itu. Bagaimana kalau nanti bidadari di surga? Mungkin akan sangat sempurna gelombangnya. Jadi bukit dan lembahnya sempurna, terdengar sangat nyaman bisa jadi. Ya, tapi fakta di dunia ini memang tidak ada yang sempurna berbentuk lembah ataupun bukit yang sebagaimana kita pelajari. Jadi ketika bunyinya itu digabung ya bentuknya seperti ini yang terekam di osiloskop. Baik, yang terakhir kita lihat efek dari bergetarnya suatu benda yang menghasilkan bunyi ke benda yang lain. Ya. Ini ada bandul dipasang 4. Satu kita gerakkan. Maka lama-kelamaan ada bandul yang bergerak, tapi tidak semuanya bergerak. Kenapa? Karena ya talinya juga berbeda. Dan ternyata yang bergerak hanya yang panjang talinya sama. Begitupun kalau kita gerakan yang lebih pendek, maka yang pendek yang bergerak ini namanya resonansi. Jadi resonansi itu ya, sumber bunyi awal dia bisa mempengaruhi benda-benda berikutnya dengan frekuensi yang sama. Resonansi ini bisa mengakibatkan banyak manfaat seperti gitar, ada ruang udara, itu resonansinya sehingga semakin nyaring. Alat-alat musik sebagian besar menggunakan resonansi. Tetapi juga bisa berakibat fatal kalau resonansi ini terjadi pada benda-benda dengan getaran yang sangat tinggi. Kita lihat di sini contohnya. Ada helikopter, dia terbang terlalu dekat dengan gedung. Apa yang terjadi? Bunyi yang diakibatkan mesin dan juga getaran dari baling-baling helikopter menyebabkan resonansi dan diterima oleh kaca dan frekuensinya sama sehingga yang terjadi kaca menjadi pecah. Contoh lainnya, kalau tentara dalam jumlah banyak baris berbaris melewati suatu jembatan, maka jembatannya akan ketika frekuensi sama akan roboh. Biasanya ketika melewati jembatan maka itu protapnya tidak boleh berjalan secara beraturan kanan-kanan kiri-kiri, bahkan dihentakkan, itu bahaya. Atau juga kita lihat saat tsunami di Manado, ya, maaf di Palu, ya. Saat tsunami kemarin jembatan merah itu roboh. Kenapa? Karena gelombang yang ditimbulkan oleh tsunami frekuensi sama dengan jembatannya, sehingga dia roboh. Gitu ya. Jadi dia tidak hanya kuat menahan gelombang, tapi juga memiliki frekuensi tertentu. Ketika frekuensinya sama, maka dia juga akan roboh. Baik, itu saja. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terkait dengan bunyi, mudah-mudahan manfaatnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bunyi. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa menuliskan di GCR atau via WA. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.